Halo guys, hari ini hari Minggu yang biasanya orang-orang itu berlibur, tapi aku mengerjakan tugas. Tapi ya apa, yang namanya anak kuliahan pasti banyak tugas, banyak harus yang dikerjain. Udah ya. Oke, kita mulai dari HP-ku gak bisa dinyalain, ini gimana, nge-lag. Aku ada tugas, jadi gimana? ya beli lah. Beli? Iya, Ya offline? iya. Kenapa gak bisa ih? Aku kena pengaruh, gak bisa tuh. Kamu banyak pilihannya, yang terbaru ada, yang lama ada. Online? E-commerce sekarang banyak, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Jadi aman, apalagi sekarang ada biaya asuransi. Emang ada? Iya, ada biaya asuransi pengiriman. Oke guys, dari video singkat tadi sempat disinggung mengenai biaya asuransi pengiriman. Dari situ kita bisa lihat bahwa ada aktivitas ekonomi yaitu pembelian gadget yang dilakukan melalui belanja online di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, di aktivitas tersebut timbul biaya asuransi pengiriman, yang mana ini termasuk dalam biaya transaksi. Biaya asuransi yang timbul dari kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, atau bisa disebut dengan kontrak yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh e-commerce. Salah satu e-commerce yang populer di Indonesia yaitu Shopee yang menawarkan perlindungan atau pengawasan terhadap produk yang dikirim dari kehilangan atau kerusakan selama pengiriman. Dengan kata lain, biaya asuransi ini berfungsi sebagai jaminan bagi penjual dan pembeli, sehingga jika produk rusak atau hilang selama pengiriman, biaya pengganti dapat ditanggung oleh Shopee atau pihak asuransi yang terkait. Biaya transaksi pembelian gadget secara online yaitu biaya asuransi pengiriman sebesar Rp40.000. Selain itu, ada biaya layanan dan biaya penanganan yang masing-masing sebesar Rp1.000. Biaya penanganan ini sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Saya sendiri memilih menggunakan metode transfer bank. Jadi, biaya penanganan sebesar Rp1.000 berbeda lagi jika menggunakan metode COD yang lebih mahal dibandingkan transfer bank. Selain itu juga ada potongan gratis ongkir dan potongan diskon sebesar Rp200.000. Jadi, total harga pembelian handphone sebesar Rp3.841.000. Harga tersebut cukup jauh berbeda saat membeli handphone secara langsung atau membeli di offline store daerah saya yang harganya mencapai Rp4,1 juta. Itu belum termasuk dengan biaya transportasi kita dan biaya pencarian. Saat memilih store yang tepat, itu juga memakan waktu yang lama, ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, semakin membuat malas untuk membeli. Selain itu juga ada biaya negosiasi atau rekomendasi dari penjual yang menawarkan HP lain yang nantinya mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita inginkan. Jadi, saya memilih membeli handphone secara online karena biaya transaksinya yang lebih kecil. Tujuan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Oliver E. Williamson yang menyatakan teori biaya transaksi mengintegrasikan konsep dari ekonomi organisasi dan teori kontrak. Williamson memperkenalkan istilah seperti bounded rationality atau rasionalitas terbatas dengan opportunism atau opportunisme untuk menjelaskan mengapa biaya transaksi itu bisa terjadi. Williamson membedakan antara hierarki dan pasar, serta menjelaskan bagaimana struktur organisasi dapat dirancang untuk meminimalkan biaya transaksi. Biaya asuransi ini juga memiliki kontrak yang mana pembeli dapat mengaktifkan biaya asuransi pengiriman jika sesuai dengan persyaratan yang diberikan Shopee. Selain itu, munculnya biaya transaksi ini dikarenakan adanya ketidakpastian yang diterima pembeli terhadap toko online. Saya Adelia Salsabella, tim akhir 010, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Teknologi Madura, mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.